أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri 1440 Hijriah 44 Hijriah di Masjid Al-Manar ini, pertama mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri setelah kita lepas dari bulan Ramadan yang telah kita lalui bersama-sama. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari ini kita semua mendapat predikat sebagai hamba Allah yang hitqun minan nar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari ini, izinkan di sini selaku mewakili panitia untuk melaporkan infak sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha yang dilaksanakan di halaman Masjid Al-Manar ini. Untuk sholat Idul Adha 1443 Hijriah untuk saldo Rp2.125.000, dan untuk pengadaan tikar sarana untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Masjid Al-Manar ini membeli 10 biji seharga Rp1.900.000 plus ongkirnya Rp15.000, jadi saldo sampai dengan hari ini Rp210.000. Dan dari panitia untuk infak sholat Idul Fitri pada pagi hari ini insya Allah nanti akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid Al-Manar. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk infak terbaik panjenengan hari ini, insya Allah nanti menjadi tabungan panjenengan nanti untuk di akhirat, karena nanti semua hasil untuk disumbangkan kepada pembangunan Masjid Al-Manar. Untuk yang kedua, dari laporan panitia pembangunan Masjid Al-Manar, untuk laporan keuangan, uang tunai yang masuk kepada panitia sampai dengan hari ini adalah Rp563.480.000, dan uang tunai yang keluar sampai dengan pagi hari ini adalah Rp430.740.000, sehingga saldo uang tunai sampai dengan pagi hari ini adalah Rp132.740.000. Dan untuk barang yang masuk, emas senilai Rp3.984.175.000, material yang masuk senilai Rp77.360.000. Total uang tunai maupun barang yang masuk sampai dengan pagi hari ini adalah Rp644.770.375. Demikian Bapak Ibu laporan dari keuangan pembangunan Masjid Al-Manar, dan tentunya kami dari panitia senantiasa memohon doa restu dukungan panjenengan sehingga pembangunan Masjid Al-Manar bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Dan karena waktu sholat sudah masuk, monggo untuk Bapak Ibu membentuk soft sholat.
pedoman dari sebelah kiri. Pedoman soft dari sebelah kiri. Monggo soft sholat diluruskan dan dirapatkan. Sampun? Pedoman soft sebelah kiri. Tengok sebelah kiri, kira-kira sudah lurus atau sudah rapat atau belum? Tengok sebelah kiri. Ya, siap. Bun, siap? Alhamdulillah. Untuk waktu dan tempat kami aturkan kepada Ustaz Masum untuk memimpin sholat pada pagi hari ini. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min amami sholat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'al yawma 'idal ibadil mu'minin wa khatama bihi syahrul ramadhan al-mubarak lil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwanu fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa hayamal ahyaba wahdah. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Sebelum kami lanjutkan untuk khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini, kami mengumumkan bahwa mulai besok sholat subuh tidak diliburkan. Sholat 5 waktu juga tetap masuk. Tidak ada kata libur di dalam berjamaah. Yang kedua, khutbah kali ini akan kami beri judul Menjaga Keberlanjutan Amalan Ramadan. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, semenjak Ramadan habis kemarin sore, suara takbir menggema di angkasa, dikumandangkan oleh umat Islam sedunia hingga memasuki sholat id pagi hari ini. Pagi ini semua orang berbondong-bondong menuju tempat-tempat sholat id, baik itu di tanah lapang maupun di masjid-masjid, dengan satu tujuan berhari raya, merayakan keberhasilan berpuasa, menang melawan hawa nafsu, menang perang melawan hawa nafsu. Hanya untuk orang-orang yang seperti itu hari raya ini disediakan. Kendati demikian, boleh juga orang lain yang berpuasa kendang atau puasa paling gentong ikut juga berhari raya bersama-sama mereka. Baru saja kita bersayonara dengan Ramadan, masih segar dalam ingatan kita berbagai ajakan untuk beramal. Beramal kita dengan bersama, bahkan kita melaksanakannya seluruh atau sebagian. Karenanya, di samping kita menyingkiri berbagai hal membatalkan puasa, berikut pahalanya kita gemar dan ketagihan melaksanakan berbagai amal ibadah seperti sholat malam, membaca dan mengkaji Al-Quran, mengeluarkan berbagai sedekah dan infak, menggiatkan dan menyemarakkan pengajian-pengajian dan ibadah-ibadah lain. Ukhuwah Islam terjalin amat baiknya. Hampir-hampir kita tidak memberi kesempatan kepada syaitan yang berkeliaran di sekitar kita.
apalagi menggoda. Inilah agaknya yang dimaksud oleh sebuah hadis bahwa di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan setan dipenjara. Meriah dan semarak betul Ramadan yang baru saja pergi itu, terutama pada malam hari raya. Dan puncak kesemarakan adalah mengeluarkan zakat dan zakat fitrah serta hadir di tanah lapang atau masjid seperti ini. Sampai-sampai sebuah hadis melukiskan ketika Ramadan hendak pergi, langit, bumi, dan isinya kecuali manusia menangis sejadi-jadinya karena kepergian Ramadan. Manusia akan ditimpa musibah karena cenderung kembali dikuasai hawa nafsunya. Ini disebabkan oleh pemahaman yang sesat, yaitu seolah-olah di bulan Ramadan orang tidak boleh berbuat dosa, di luar itu boleh. Apa salah diperintahkan? Amal saleh diperintahkan di bulan ini, tidak di bulan lain. Inilah pemahaman yang sesat itu. Dengan pemahaman sesat itu, lalu orang tidak merasa rikuh berbuat dosa di luar Ramadan. Yang jelas, Ramadan telah melatih kita menjadi manusia paripurna. Tetapi sekali lagi telah pergi, dan untuk bertemu lagi kita harus menunggu setahun lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari raya ini disebut Idul Fitri. Berbagai arti telah dicoba atau digadokkan, disambungkan oleh para winasis untuk mengurai makna Idul Fitri ini. Lalu muncul ungkapan bahwa Idul Fitri artinya kembali makan pagi. Id diartikan kembali dan Fitri diartikan makan pagi atau sarapan. Idul Fitri diartikan makan pagi karena selama bulan Ramadan tidak pernah ada acara makan pagi. Ini acara itu kembali ada. Muncul juga ungkapan Idul Fitri artinya kembali bersih. Maksudnya setelah Ramadan itu membakar dosa orang-orang mukmin, maka mereka tidak punya sisa dosa lagi. Sebagai bayi yang baru saja dilahirkan dari kandungan ibunya. Ada juga yang berkata bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah atau hakikat manusia itu sendiri. Dengan alasan seperti yang baru saja disebut, artinya setelah manusia bersih dari dosa, ia akan kembali kepada perannya sebagai pengatur di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, dari berbagai makna itu, mana saja yang tidak dipilih tampaknya dapat diterima dan didukung. Semua makna itu menuntut kita siap dengan tugas-tugas yang kita hadapi setelah selesainya Ramadan. Maka pertanyaan yang perlu dijawab segera adalah apa yang harus kita kerjakan sesudah hari raya ini. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di bulan Ramadan setiap mukmin berpuasa selama sebulan karena panggilan iman dan mengharap keridhaan Allah. Tidak ada motivasi selain keridhaan Allah. Inilah wujud nyata dari persaksian kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang mempengaruhi hati kecuali Allah. Puasa Ramadan adalah pelatihan agar semua amalan yang kita lakukan kita tujukan hanya untuk Allah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang sesungguhnya, sehingga Allah berkenan mengampuni dosa kita dan membimbing kita agar selalu beramal soleh sepanjang hayat. Dengan ampunan Allah dan semangat beramal soleh,
kita kembali kepada fitrah, yaitu suatu sifat yang cenderung kepada kebenaran. Pagi ini kita merayakannya dengan melaksanakan sholat Idul Fitri atau Hari Raya Fitrah. Hari di mana kita kembali kepada fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah semangat dan amaliyah Ramadan kita jaga keberlangsungannya, keberlanjutannya pada bulan Syawal ini dan pada bulan-bulan selanjutnya. Selain berpuasa, kita juga melakukan perbaikan atas amaliyah keseharian kita. Antara lain, 1. Perbaikan amaliyah sholat. Kita telah berusaha melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah dan mengamalkan sholat-sholat tatawwu, yakni sholat rawatib, sholat tahajud atau tarawih, dan sholat duha. Kesemuanya lebih baik dibandingkan bulan-bulan lain. Masjid, musola, langgar, maupun suruh rata-rata penuh selama bulan Ramadan. Memang kita tahu bahwa sholat bersama lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisabni wa asrina darajah. Yang kedua, selama Ramadan kita menjadi lebih dermawan. Banyak di antara kita yang membayar zakat tahunan di bulan Ramadan. Infak dan sedekah pun lebih banyak. Bahkan ada yang mempersiapkan anggaran secara khusus. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, tetapi di bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Yang ketiga, kita telah biasa dilatih menjaga pembicaraan kita senantiasa baik dan terhindar dari kata-kata kotor maupun bohong, agar puasa kita mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yata qala zuhur beramal bi wa sahla walaysa lillahi hajatun ayyata at'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan kotor, melakukan hal itu dalam masa bodoh, maka Allah tidak butuh amalannya meskipun dia meninggalkan makanan dan minuman atau berpuasa. Adapun yang keempat, kita membaca Al-Quran lebih banyak, menghatamkannya selama Ramadan, bahkan lebih dari itu. Kita menyiapkan waktu-waktu khusus untuk tadarus pada sahur, menjelang subuh, baca maghrib, baca tarawih, dan lain-lain sebagainya. Tadarus Al-Quran merupakan proses memahami petunjuk Allah untuk menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran adalah jaminan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Setiap huruf yang kita baca mendatangkan kebaikan, dan setiap kebaikan berlipat 10. Adapun kegiatan kelima di bulan Ramadan, kita menghadiri taklim atau pengajian hampir setiap hari. Rata-rata masjid atau musola menyelenggarakan pengajian baca subuh dan menjelang tarawih. Bahkan ada pengajian-pengajian yang khusus diselenggarakan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, perbaikan amaliyah telah kita lakukan di bulan Ramadan. Marilah kita jaga keberlanjutannya. Marilah kita ciptakan suasana puasa sepanjang tahun dengan 1.
melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Senin Kamis, atau seperti puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Yang kedua, melaksanakan sholat fardu dengan cara terbaik, yakni di awal waktu dengan berjamaah, diiringi dengan sholat rawatib dan tahiyatul masjid. Juga senantiasa mengamalkan sholat tahajud setiap malam dan duha setiap pagi. Adapun yang ketiga, menjaga akhlak dermawan sebagai kebiasaan dengan mengalokasikan minimal 2,5% dari total penghasilan. Yang keempat, menjaga pembicaraan sehingga hanya perkataan baik yang keluar dari mulut dan terhindar dari kata-kata bohong, kata-kata kotor, caci maki, laknat, ghibah, atau membocorkan aib saudara kita. Yang kelima, senantiasa tadarus Al-Quran setiap hari dan khatam setiap bulan. Yang keenam, memiliki agenda rutin mengikuti taklim atau pengajian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita sambut bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya dengan semangat baru dan memohon kepada Allah agar berkenan membimbing kita senantiasa berada di jalannya yang lurus. Allahu Akbar. Mengakhiri khutbah ini, kami mengingatkan bahwa salah satu indikator puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah melestarikan amal baik yang telah terbiasa kita kerjakan selama Ramadan. Maka mari kita berusaha dan berdoa agar puasa kita kemarin mentes dengan cara itu. Marilah kita membaca doa dari Allah SWT dan kita yakin doa ini akan diamini para malaikat, juga akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Warḍu anha wa mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami dan kaum muslimin dari kebiadaban dan kekejaman orang yang membenci kami dan bermaksud melenyapkan kami. Ya Allah, tolonglah kami dan saudara kami yang berada di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia yang sedang berjuang untuk kemerdekaan negaranya, yang sedang memperjuangkan agama dan jiwanya dari ancaman orang-orang yang membenci. Ya Allah, tolonglah saudara kami di mana saja mereka berada yang sedang menderita karena tertimpa musibah, bencana atau peperangan. Berilah mereka kesabaran serta pengganti harta dan jiwa yang telah hilang dengan yang lebih baik. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu banyak, hanya Engkau lah yang mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Karim, sepanjang hajat dan kebutuhan kami ini baik menurutmu dan memberi kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kami, maka penuhilah hajat dan kebutuhan kami ini, juga hajat dan kebutuhan istri, keluarga, orang tua dan kaum muslimin semuanya. Allahumma ya Rajab, Allahumma ya Jabbar. Masyarakat Ngawonggo ini sedang membangun sebuah tempat untuk bertakarrub kepadamu ya Allah. Maka bimbinglah kami dalam menyelesaikan
Mudahkanlah kami dalam segala fasilitasnya. Engkau cukupi semuanya ya Allah, agar dapat segera untuk dapat digunakan untuk bertakarruf, bersujud kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesai sudah sholat Idul Fitri 1444 1 Syawal di halaman Masjid Al-Manar Mawonggo dengan imam dan khatib Bapak Maksum dari Sentono. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita, ibadah kita selama di bulan Ramadan kemarin mendapatkan rahmat dari Allah, diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.